Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom dan salam sukacita untuk kita sekalian. Puji Tuhan, pagi ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma di hari kedua bulan September 2025. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyisihkan waktu sejenak untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah namamu Yesus Kristus, Allah yang hidup selamanya dan seterusnya. Kami bersyukur pagi ini kami boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita. Sebelum kami memulai kegiatan kami di awal bulan September ini, Tuhan, kami rindu untuk membaca merenungkan kebenaran firman Allah. Roh Kudus-Mu berbicara bagi kami agar kami boleh mengerti, memahami, dan mampu melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Titus pasal 1 ayat 5 berbunyi demikian. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah memimpin dengan integritas dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kondisi kota Jakarta dan berbagai kota-kota besar lainnya di Indonesia sedang diguncang oleh gelombang unjuk rasa yang pada akhirnya kota Jakarta dan Indonesia pada umumnya mengalami situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Mengapa? Karena unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi berujung pada anarkisme. Fasilitas umum dirusak, korban luka pada berjatuhan hingga meninggal dunia, dan tentunya ketakutan melanda masyarakat, termasuk kita, gereja Tuhan yang hidup di tengah-tengah negeri ini. Semua ini tidak terlepas dari kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan yang dinilai tidak berpihak pada mereka. Situasi ini mengingatkan kita betapa pentingnya pemimpin yang memimpin dengan integritas dan kebenaran, bukan dengan kepentingan diri atau kelompok. Saudara, dalam konteks inilah kita merenungkan firman dari Titus 1 ayat 5. Bahwa kalau kita melihat konteksnya, jemaat dan bangsa Indonesia hanya bisa bertumbuh sehat jika dipimpin oleh orang-orang yang hidupnya selaras dengan kebenaran Allah. Kalau kita melihat setiap komunitas, baik itu keluarga, gereja, dan bangsa negara kita secara luas, tentunya membutuhkan pemimpin yang dapat dipercaya. Dalam konteks bacaan kita hari ini, Paulus dalam suratnya kepada Titus menekankan hal ini dengan sangat jelas. Ia menugaskan Titus untuk menata jemaat di Kreta dengan menunjuk para penatua yang layak, agar gereja tetap berdiri kokoh dalam kebenaran. Nah, dari ayat ini kita belajar 3 hal penting tentang kepemimpinan Kristen. Yang pertama, pemimpin dibutuhkan untuk menata dan menguatkan komunitas iman. Paulus menyadari bahwa tanpa pemimpin yang benar, jemaat akan mudah goyah. Seorang pemimpin bukan hanya mengatur organisasi, melainkan penuntun rohani yang menjaga jemaat tetap hidup dalam firman dan kasih. Yang kedua, integritas adalah fondasi utama seorang pemimpin. Kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, Titus 1 ayat 6-9, Paulus menekankan syarat-syarat penatua. Tidak bercacat, hidup setia dalam keluarga, tidak serakah, tidak cepat marah, dan berpegang teguh pada ajaran yang benar. Semua itu berbicara tentang integritas, keselarasan antara perkataan, perbuatan, dan hati yang tulus di hadapan Allah. Dan yang ketiga, kebenaran firman menjadi arah kepemimpinan. Pemimpin Kristen tidak boleh hanya pandai mengatur atau memimpin secara administratif, melainkan dituntut harus bisa berakar pada firman Tuhan.
Ia dipanggil untuk menegakkan kebenaran, menasihati dengan sehat, dan menolak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dari uraian tersebut, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat beberapa aplikasi yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Baik di dalam keluarga, di gereja, maupun di tengah-tengah bangsa ini. Krisis kepemimpinan sering muncul karena hilangnya integritas. Banyak yang pandai bicara tetapi miskin teladan. Banyak yang kuat dalam kuasa tetapi lemah dalam kebenaran. Kita sebagai orang percaya, baik sebagai pemimpin keluarga, gereja, maupun masyarakat dipanggil untuk hidup berbeda. Memimpin dengan integritas berarti berani jujur, meski itu sulit. Konsisten dalam iman meski penuh tantangan. Dan setia memegang kebenaran firman meski tidak populer. Saudara-saudara, Titus dipanggil Paulus untuk menegakkan kepemimpinan yang berakar pada integritas dan kebenaran. Demikian juga saudara dan saya dan kita hari ini. Kita diingatkan bahwa kepemimpinan sejati harus berakar pada integritas dan kebenaran. Paulus menugaskan Titus untuk menata jemaat dengan menempatkan penatua-penatua yang hidupnya bisa menjadi teladan. Pesan ini sangat relevan juga dengan kondisi kita di Jakarta dan di Indonesia pada umumnya. Ketika unjuk rasa dan tindakan anarkis terjadi akibat kepemimpinan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Krisis kepemimpinan tanpa integritas selalu berujung pada penderitaan orang banyak. Karena itu, marilah kita berdoa agar bangsa ini memiliki pemimpin-pemimpin yang setia kepada kebenaran, yang melayani bukan demi keuntungan diri, melainkan demi kesejahteraan bersama. Dan kita pun di lingkungan gereja, pekerjaan, maupun di lingkungan pelayanan, kita dipanggil menjadi pemimpin yang jujur, rendah hati, dan teguh di dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami sebagai pemimpin dalam keluarga, pemimpin di gereja, di pekerjaan, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara ini, hendaknya kami memiliki integritas dan memimpin di dalam kebenaran. Bangsa dan negara kami, situasi kota Jakarta saat ini Tuhan, sedikit berbeda dari yang biasanya. Ada banyak kekacauan terjadi di mana masyarakat melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemimpin kami. Oleh karenanya Tuhan, ajarkan kami, baik kami sebagai rakyat, sebagai gereja, bahkan juga sebagai pemimpin bagi negeri ini, agar kami benar-benar melakukan tugas kami dengan baik, menjauhkan diri dari anarkisme, dari merusak, bahkan mengambil hak yang bukan miliknya. Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami boleh menjaga kestabilan bangsa dan negeri kami. Kami boleh saling menghargai, menghormati satu dengan lainnya, dan lebih lagi Tuhan, kami boleh mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Khususnya bagi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan bila mana ada persoalan pergumulan apapun dalam kehidupan pribadi dan keluarga, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan jawaban dan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.